Halo guys, selamat datang di channel Mimin Donghua. Channel ini merupakan tontonan favorit keluarga, tetangga, gebetan, bahkan mantan kalian. Bersama saya Dimas, yang akan membahas alur cerita The Legend of the Yellow, yang merupakan sequel dari Battle to the Heavens. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sambil makan daging, Lusu minum beberapa gelas anggur dan mulai mengoceh omong kosong. Lusu terus berjalan sampai dia benar-benar mabuk dan pingsan. Bahkan sampai akhir dia tidak menyadari bahwa Yao Chen bahkan tidak minum satu gelas anggur pun. Yao Chen hanya tersenyum. Ketika Lu yang gendut mabuk, dia akan mulai mengoceh. Dan ketika dia melakukannya, Yao Chen hanya akan tetap diam. Setelah memindahkan Lusu yang pingsan, Yao Chen pergi ke ruang alkimia keluarganya di halaman belakang. Pada saat ini, ibunya Yao Qing sudah menunggunya di sana. Dia tampak linglung saat dia melihat ke ruang alkimia. "Bu, Lusu mabuk dan pingsan," ucap Yao Chen kepada ibunya. "Hahaha." Yao Qing mengangguk. Jejak kelembukan melintas di matanya, tetapi dengan cepat berubah. "Mari kita mulai," ucap Yao Qing. "Ya bu," ucap Yao Chen mengangguk, menutup pintu dan berbicara dalam-dalam. Dia berjalan mendekat. Yao Qing berdiri di samping bahan obat. Tanah ruang alkimia tiba-tiba terbelah, mengungkapkan sebuah lubang besar. Ini adalah ruang pelatihan pengasingan keluarga. Dengan Yao Qing di depan dan Yao Chen mengikuti di belakangnya, ibu dan putranya berjalan melewati celah, berjalan menuruni tangga dan tiba di ruang pelatihan. Ruangan itu sudah diatur dengan kuali obat yang indah di satu sisi, dan di sisi lain adalah rak penyimpanan yang penuh dengan bahan obat. Di dinding timur ruang alkimia ada sebuah pintu kecil. Di dalamnya ada meja, tempat tidur, dan bangku batu. Di satu sisi ada juga makanan yang bisa disimpan untuk waktu lama. Dan kemudian sisi lain memiliki sumur yang mengambil mata air dari tanah. Di tengah ruangan ini terlihat baskom besi berisi dengan air. Baskom dipanaskan oleh energi panas bumi yang tidak henti-hentinya mendidihkan air dan menciptakan jejak uap violet yang meluap keluar sebelum sekali lagi jatuh dan kembali ke bumi. Yao Chen menelan seteguk air liur saat tubuhnya tanpa sadar menggigil beberapa kali. Baskom besi ini diisi dengan air yang disebut Xiaodiu. Setelah memanaskannya selama 7 hari, jika Anda menambahkan beberapa bubuk obat khusus, maka itu akan membuat sumsum pembersih tulang dengan mandi sup obat. Merendamnya akan memberi banyak manfaat bagi tubuh Anda, dauki, dan juga persepsi spiritual Anda. Berendam di dalamnya juga akan menyebabkan rasa tusukan dan gatal yang sangat sulit untuk bertahan. Selain itu, Anda tidak akan bisa menggaruk gatal itu. Semakin Anda menggaruk, semakin gatal. Dan jika Anda menggaruk suatu tempat, maka lepuh akan terbentuk di kulit Anda dan tidak akan hilang dalam waktu yang lama. Pada saat ini, ibunya menuangkan 2 jenis bubuk obat ke dalam air yang dengan cepat menyebabkan permukaan air itu menggerutu ketika air itu mulai menggelembung dan mendidih, mengeluarkan uap ungu. Ini adalah hasil dari pencampuran Xiaodiu dengan beberapa obat khusus. "Masuk, kali ini Anda harus bertahan selama 4 jam, ucap Yao Qing. "Siap bu," ucap Yao Chen sambil mengangguk dengan paksa. Terakhir kali setelah bertahan selama 3 jam dan hampir tidak bisa menolak menggunakan tangannya untuk menggaruk tubuhnya, namun manfaat perendamannya sangat besar. Meskipun 2 tahun ini kekuatannya telah disegel pada batas bintang 9 Douzi, tubuh fisiknya sudah benar-benar mencapai titik di mana dia sudah mampu menahan dauki bahkan dadasi. Yao Chen menarik nafasnya dalam-dalam. Sambil menggigit bibirnya, dia melompat ke baskom. Namun ekspresi Yao Chen tidak mengubah semuanya. Tingkat rasa gatal ini adalah sesuatu yang sudah lama ia terbiasa. Hal yang sebenarnya harus ditakuti adalah apa yang akan terjadi kemudian. Setelah waktu yang singkat, sumsum tulangnya mengalami gelombang dauki, yang berarti kekuatan obat telah lengkap menembus seluruh tubuhnya dan daukinya. Hanya dalam sepersekian detik dia tiba-tiba merangsakkan 4 anggota tubuhnya dan semua tulangnya secara bersamaan melepaskan rasa gatal yang aneh. Rasa gatal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa gatal yang praktis sangat menyakitkan hingga membuat dia tak ingin hidup. Seolah-olah semut dan serangga jahat yang tak terbatas menginjak-injak dan menjilati setiap inci kulitnya. Malam berlalu. Pagi kedua, Yao Chen membangunkan Lu Su. "Bangun, hari ini adalah sekolah klan memilih orang-orang terbaik untuk kompetisi alkemis," ucap Yao Chen. Kemudian Yao Chen dan Lu Su bergegas ke halaman pelatihan sekolah klan. Setibanya di sana, itu sudah dipenuhi dengan murid-murid sekolah untuk berpartisipasi dalam putaran seleksi ini. Lu Su sangat gugup. Meskipun menghadiri kompetisi alkemis adalah suatu kehormatan, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi. Sebagai murid klan Yao, dia tahu satu atau dua hal tentang alkimia dan mampu memperbaiki pil seperti pil pembukuan darah dan pil pemulihan energi. Tetapi fokus utamanya adalah semua dihabiskan untuk pelatihan Daoki. Saat ini dia sangat khawatir untuk Yao Chen. Pemilihan sekolah klan sangat ketat. Meskipun dia tahu Yao Chen telah membuat banyak persiapan, kekuatannya masih di tingkat Dozi bintang 9. Di antara murid-murid sekolah klan yang terkenal adalah 1 atau 2 bintang Dozi. Dozi dan Dozi, perbedaan antara keduanya tidak ada bandingannya. Satu berada di langit sementara satu lainnya masih berada di bumi. Bagi seorang alkemis, persepsi spiritual diakui sebagai bagian penting darinya. Tetapi kekuatan Daoki juga merupakan faktor yang sangat signifikan. Di dalam klan Yao, 99% praktisi memiliki jenis api Daoki. Orang-orang terkuat di sekolah klan, Yao Tong, Li Yangxing, dan Zhu Hongle, semuanya berlatih teknik asal yang berkobar atau teknik api koagulasi. Selain itu, legenda mengatakan bahwa jika teknik api aglomerasi bunga 3 dilatih, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada teknik asal blazing dan teknik api koagulasi. Tentu saja ini hanya legenda. Tidak ada yang benar-benar percaya terhadap cerita rakyat. Dan setelah semua, Yao Chen yang tak berdaya dipaksa memilih teknik api aglomerasi 3 bunga. Teknik asal blazing juga salah satu teknik budidaya publik utama klan. Namun diperlukan sejumlah besar sumber daya untuk memajukan basis budidaya. Tanpa ayahnya, Yao Chen hanya bisa memilih untuk mengelola teknik api aglomerasi 3 bunga yang lebih lambat. Lu Su juga sangat jelas bahwa meskipun Yao Chen sangat pekerja keras di pelatihan dan menggunakan semua usahanya, karena penumbuhan teknik api aglomerasi tingkat bunga, kekuatannya dalam mengendalikan nyala api akan lebih lemah. Sementara itu, Yao Ji dan Yao Yin, apalagi Yao Tong, Li Yangxing, dan Zhu Hongle yang berasal dari 3 keluarga besar yang berpengaruh, tidak mungkin dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Jika saudara Yao Chen tidak mengalami peristiwa yang tidak terlukiskan yang menghancurkan tubuhnya sendiri untuk maju dan tiba-tiba terbakar setengah dari potensinya, maka Yao Tong, Li Yangxing, dan Zhu Hongle dari 3 keluarga besar seharusnya berbaris di belakang Yao Chen. Tiba-tiba beberapa suara tajam datang dari samping. Pandangan sekilas mengungkapkan kelompok kemarin yang memfitnah Yao Chen. "Oh, jadi kamu akhirnya menunjukkan wajahmu. Saya benar-benar berpikir Anda tidak akan berani menjadi sampah," ucap orang itu. Tidak buruk. Kemarin saya memukulnya, namun tanpa diduga dia bahkan tidak membalas. Dan bahkan itu hanya di depan rumahnya. Kemudian bahkan ibunya yang menyelamatkannya. Hahaha, ucap orang itu. Wajah Lu Su berubah hijau. Dia tidak bisa membantu tetapi segera bergegas ke sana. Namun Yao Chen tetap sedikit tersenyum. Sambil menahan lengan Lu Su, dia berkata, "Tidak perlu menurunkan diri ke level belatung. Untuk digigit, nanti akan baik-baik saja menginjaknya untuk membunuhnya. Itu tidak layak bagi kamu untuk pergi dan menggigitnya," ucap Yao Chen dengan tenang. "Haha, kata yang bagus, belatung," ucap Lu Su tertawa. Saat ini adalah waktu pemilihan sekolah klan. Itu juga waktu untuk kompetisi hebat yang akan terjadi di sekolah setiap 3 bulan. Bertengkar dengan teman sekolah sebelum kompetisi akan membuatmu ditahan. "Cih, pengecut. Tidak ada gunanya untuk hal yang sia-sia," ucap orang itu. Dalam sekolah klan, murid tidak akan lebih dari 17 tahun. Kali ini di antara siswa dalam 13 yang diizinkan untuk berpartisipasi,
Jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua berjumlah sekitar 100. Namun, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat ketiga tidak akan lebih dari 10. Yao Chen ingin mendapatkan tempat, maka satu-satunya kesempatan baginya yaitu ia hanya bisa memperbaiki pil obat tingkat ketiga yang akan membutuhkan semua usahanya. Sebelumnya, hasil terbaik Yao Chen adalah pil tingkat kedua Azure Flame Pill. Itu akan meningkatkan kekuatan teknik budidaya atribut api seseorang dalam waktu singkat. Namun Azure Flame Pill hanya dianggap sebagai pil tingkat kedua yang lebih rendah. Jika ditempatkan di luar klan Yao, itu akan menjadi sesuatu yang kebanyakan orang akan memperebutkannya. Tetapi di dalam sekolah klan, itu hanya akan dianggap terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum. Kompetisi hebat sekolah klan akan segera dimulai. Siswa sekolah klan, ambil tempatmu. Semua orang dengan keras menyetujui dan setiap orang pergi ke tempat masing-masing. Pekerja sudah menyiapkan bahan obat dan kuali yang disediakan. Sekarang mereka hanya menunggu pengumuman ketua sebelum memulai. Persaingan hebat kini telah dimulai. Setiap murid mengambil tempat sesuai dengan peringkat mereka. Yao Chen juga menemukan tempatnya. Kuali obat tingkat standar serta beberapa bahan obat agak dasar ditempatkan di sampingnya. Di atas panggung, penatua yang melihat ke arah 10 murid di depan. 10 orang ini hanya mencapai hasil terbaik dari persaingan hebat terakhir kali dari banyak murid klan. Tidak masalah jika seseorang berbicara tentang kemampuan mereka sebagai alkemis atau kekuatan dauki mereka. Dalam sekolah klan, mereka dapat dianggap di atas level mereka selama sisa hidup mereka. Hahaha, 3 nama teratas bahkan tidak perlu dibahas. Pasti itu Yao Tong, Li Yangxing, dan Zhu Hongle. Kekuatan mereka telah lama melampaui orang biasa, ucap para penatua. Memang, tetapi murid ke-4 sampai ke-10 meskipun mereka diberi peringkat yang sesuai, kekuatan mereka tidak jauh berbeda, ucap para penatua. Itu benar. Tetapi dari murid ke-4 sampai ke-10, meskipun mereka diberi peringkat yang sesuai, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Yang dua akan berakhir ditendang dan saat ini masih sulit untuk dikatakan, ucap penatua lainnya. Banyak penatua mengamati pergerakan 10 orang ini sambil mengomentari pendapat mereka. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras keluar. Gumpalan asap hitam keluar dari salah satu barisan terakhir. Yao Xiao didiskualifikasi. Setelah para penatua mengkonfirmasi identitasnya, mereka segera memberikan penilaian, menghukum murid yang telah menyebabkan ledakan kuali untuk melepaskan diri dari pengaturan untuk menghindari mempengaruhi penyempurnaan para murid lainnya. Semua orang tahu bahwa tujuan dari kompetisi besar ini adalah untuk memilih orang-orang yang akan berkompetisi di kompetisi alkemis. Akibatnya, drop-off pertama datang dari tengah-tengah mereka, dan setelah waktu singkat, satu demi satu aliran ramuan gagal yang terus-menerus keluar. Jika murid-murid berpangkat rendah itu benar-benar dapat berhasil dengan kuali yang tidak dikenal, itu benar-benar akan sangat beruntung bagi mereka. Aliran drop-off yang terus-menerus tak terhindarkan mencapai posisi Lusu. Awalnya keahliannya dalam alkimia hanyalah rata-rata. Dengan hanya satu gemetar tangannya, kegagalan dalam mengendalikan nyala api menyebabkan semburan asap hitam keluar dari kuali obatnya. Perbaikannya kali ini harus dianggap sebagai kegagalan. Dia meninggalkan daerah penyulingan. Lusu menoleh untuk mencari Yao Chen. Tetapi ketika tatapannya sengaja mencoba menemukannya, adegan itu menyebabkan Lusu melompat kaget. Apa yang Yao Chen lakukan? Ucap terkejut Lusu. Sebuah cincin asap hitam aneh terus-menerus keluar dari kuali obat Yao Chen. Tampaknya dia menekan paksa penyempurnaan obat yang sudah gagal. Memaksakan penyempurnaan pil obat yang sudah gagal. Tidak mungkin. Lusu tidak bisa mempercayainya. Dalam hal alkimia, Yao Chen 100 kali lebih baik dari dirinya. Dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi Yao Chen untuk menyebabkan asap hitam semacam ini sambil memurnikannya. Hahaha, itu adalah sekelompok sampah yang disegel di dalam tungku. Bahkan sudah mulai mengeluarkan asap hitam namun dia masih tidak membiarkannya. Apakah dia pikir dia bisa dengan paksa menyuling pil? Ucap orang-orang itu. Bahkan jika dia membuat pil, itu akan menjadi pil sampah. Dia jelas-jelas sampah. Tidakkah kamu pikir dia harus menyadari kenyataan dan menyerah? Hahaha, ucap orang-orang itu. Pada saat ini,
Kelompok dari kemarin sekali lagi berkumpul di samping Lusu dengan dingin mengejek dan mencoba untuk membuatnya kesal. Lusu menggertakkan giginya. Melihat ke arah Youchen, dia sekali lagi memaksa dirinya untuk mengabaikan belatung ini. Tampilan ini sekali lagi membuatnya terkejut. Bagaimana asap hitam itu bisa berhenti? Logikanya, jika kegagalan penyulingan menyebabkan asap hitam, maka tidak ada cara lain untuk memulihkannya. Menekannya dengan paksa untuk membuat pil hanya akan menghasilkan pil sampah yang tidak berguna. Tetapi pada saat ini, kuali obat Youchen hanya mengeluarkan seberkas uap putih yang naik. Oh, orang ini, dia hanya bertindak saja, tonton sampai akhir. Kemungkinan besar pada akhirnya dia benar-benar akan membakar pil sampahnya menjadi abu. Semua orang menonton, jadi dia mungkin bisa memalsukannya sekarang. Tetapi pada akhirnya dia tidak akan bisa menyembunyikan kegagalannya. Jika dia bahkan tidak bisa memperbaiki beberapa batu bara, hahaha, aku khawatir hasilnya mungkin lebih buruk daripada hanya sampah, ucap para belatung itu. Kelompok cemohan yang menusuk telinga orang ini jelas diarahkan kepada Youchen dan Lusu. Waktu perlahan berlalu. Setelah 2 jam, suara yang jernih keluar pil obat pertama kalinya akhirnya selesai. Ini Yautong, tempat pertama peringkat itu saat Daukinya keluar. Tungku melepaskan gas putih, membentuk awan keberuntungan di atas kualinya. Seperti yang diharapkan, Yautong benar-benar adalah murid nomor 1 di sekolah klan. Pilkinya membentuk awal yang kental tanpa hamburan. Ini jelas merupakan pil tingkat ketiga di atas rata-rata. Hahaha. Bukan hanya Yautong, Li Yangxing dan Zhu Honglei juga akan mengambil pil mereka. Tepat ketika mereka mengatakan ini, 2 suara renyah terdengar pada saat yang bersamaan. Di depan, Zhu Honglei dan Li Yangxin menggunakan seni pengumpulan pil mereka. Ini adalah 3 murid teratas sekolah klan. Kecepatan seperti itu layak menjadi 3 teratas, ditambah 3 kuali obat mereka semua memancarkan pilki keberuntungan yang samar. Itu jelas pil tingkat ketiga yang berkualitas tinggi. Waktu perlahan berlalu, beberapa orang berhasil dan beberapa orang yang gagal. Sekarang tinggal kurang dari 2 jam. Meskipun tujuan sekolah klan adalah mendidik semua murid klan, maka hanya mengajarkan dasar-dasar yang paling mendasar pada mereka. Sebenarnya mereka tidak seburuk itu, namun mereka mungkin kehabisan waktu. Penatua Yaolan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika memberi mereka 2 kali jumlah waktu, mereka masih tidak akan bisa menyelesaikannya. Kecuali jika keterampilan mereka berhasil naik ke level yang lebih baru saat waktu semakin dekat. Namun hal seperti itu akan menjadi impian yang sulit untuk dicapai bagi mereka. Dan cerita pun usai. Jadi begitulah alur cerita untuk episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan penyebutan karakter. Saya Dimas undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.